Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Kepi di minggu ini untuk asmara dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin bakalan 100% cocok dengan energi kamu secara personal ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, untuk Happy ada 3 of Wands, Strength, The Lover's Judgment, 8 of Wands, The Tower, The Hermit. Wow, ini agak mengesankan ya untuk The Hermit-nya di minggu ini. Beberapa di antara kamu sepertinya berakhir dengan evaluasi diri, introspeksi diri, banyak merenung nih ya. Kamu pengen menyendiri, menenangkan hati dan pikiran. Flashback juga ke belakang ya untuk perjalanan asmara kamu dengan seseorang di sini. Bisa dengan mantan, bisa juga dengan pasangan kamu yang sekarang. Ya, saya ngelihat di sini sepertinya pasangan kamu perhatiannya sama kamu ya. Dia semangat ngapa-ngapain juga itu karena kamu. Ya. Sementara kamu di sini sepertinya lagi sibuk ini ya dengan pekerjaan kamu. Kamu juga dihadapkan pada persoalan diri sendiri, bagaimana mengkontrol diri sendiri gitu ya. Karena di sini energinya power banget ya. Ya, sebenarnya kalau untuk kartu aslinya ini adalah Lion. Ya. Lion itu memiliki energi yang sangat power dan dibutuhkan juga kekuatan untuk mengkontrol itu ya kan. Kesabaran. Nah, sepertinya kamu juga harus sabar di dalam menyikapi situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya. Bisa jadi ada situasi ini mendadak di sini ya yang terjadi. Ya. Yang tidak kamu inginkan. Saya ngelihat di sini ada semacam perjalanan ya, situasi perjalanan. Sepertinya kamu dengan pasangan jarak jauh ya, LDR-an, dan ada semacam keinginan untuk bertemu ya, tapi ada kondisi juga di sini yang membuat pasangan kamu seperti ada perubahan di cara berpikirnya ya. Ada semacam tinjauan atau ada semacam observasi ya, ada ketelitian yang dia lakukan. Dia semacam mempelajari situasi hubungan kamu dengan dia ya. Ya, ada keinginan dia untuk ketemu sama kamu, cuman karena ada situasi yang menghalangi. Bisa jadi karena peraturan perjalanan ya yang agak sulit, atau bisa jadi karena keuangan. Jadi ada semacam pergeseran cara pandang ada pergeseran cara pandang dia nih ke persepsi yang baru gitu ya. Ada juga beberapa di antara mereka ini ya, dia ngerasa udah bertanggung jawab ke kamunya. Jadi ada semacam janji atau rencana yang sudah kalian buat ya, tapi belum bisa terpenuhi seutuhnya ya, dan dia ngerasa bertanggung jawab atas apa yang sudah direncanakan, walaupun ada semacam pertentangan ya dengan hati nuraninya. Bisa jadi pertentangan ini karena situasi atau kondisi keuangan ya. Saya ngelihat di sini bahwa sosok si dia di sini adalah soulmate-nya kamu. Ya, ada koneksi jiwa di sini, ada komunikasi yang nyambung, pengertian satu sama lain. Ya, walaupun LDR-an tapi bisa saling memahami gitu ya. Ya, ada juga kesabaran di sini dari kamunya. Kamu sabar ngejalani hubungan ini walaupun LDR-an. Ya, ada beberapa di antara kamu yang pasangan dengan Leo juga nih ya. Ya. Dan saya ngelihat di sini pasangan kamu juga butuh waktu untuk menyendiri di sini.
butuh waktu untuk mendapatkan pencerahan, butuh juga waktu dan ya untuk menenangkan hati dan pikiran ya. Bisa jadi dia banyak pekerjaan ini. Karena ada Eight of Wands, dia banyak pergerakan ke sana ke sini, banyak tugas yang harus dia selesaikan dan ini membuat dia jadi lelah ya. Dan di dalam hubungan ini sepertinya ada hal-hal yang ini ya, hal-hal yang semacam tantangan gitu yang harus dihadapi gitu. Dia di minggu ini mencari pencerahan, mencari jalan keluar. Bagaimana supaya rencana dia untuk ketemu sama kamu bisa terwujud. Ada the tower nih, sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Saya nggak tahu ya, belum tahu ya di sini ya. Kita lihat di kartu kecilnya ini positif atau negatif. Ada Seven of Pentacles, Queen of Swords. Ini hubungan yang cukup lama ini, butuh kesabaran yang sangat-sangat sabar nih memang ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu mungkin ada yang udah nggak sabar lagi, udah pengen berhenti gitu. Ya, udah, ini sepertinya nggak bener lagi lah kalau pacaran lama-lama tapi nggak jadi-jadi juga ya kan. Ya, kalau misalnya ada penggantinya yang dekat, yang lebih pasti, ya mungkin kamu perlu mempertimbangkannya ya. Oke, untuk KP saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Oke, ada Five of Wands, ya, Seven of Wands, Queen of Wands, Page of Wands, The Wheel, dan juga Seven of Swords. Iya. Wow, sepertinya kamu di sini, beberapa di antara kamu di sini ya, menunggu kedatangan si dia nih membawa cinta. Ya, ada beberapa di antara kamu juga yang menantikan jodoh, menantikan orang baru bisa jadi ya, menantikan keseriusan dari sosok si dia yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo, dan juga ada juga nih yang seelemen dengan kamu ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Cuman memang di sini tidak ada elemen yang sama dengan kamu ya. Ya. Memang di sini tidak ada elemen bumi ya, tapi ini ditunjukkan lewat the bottom of the deck kamu ya, Seven of Pentacles. Untuk kamu yang dealing dengan seelemen dengan kamu harus kudu sabar nih ya. Bisa jadi kamu sudah berpisah dengan elemen yang sama dengan kamu sebelumnya gitu, tapi kita bahas yang sekarang gitu ya kan. Ya, artinya kamu udah pisah dengan seseorang yang memiliki zodiak atau elemen yang sama dengan kamu, tapi kamu dealing dengan orang baru bisa jadi. Ya, untuk kamu yang masih dealing dengan elemen yang sama ini tadi, ini butuh kesabaran. Ini pacarannya jarak jauh dan juga jauh nih sepertinya ya. Jarak jauh, saya udah ulang-ulang ya. Iya, pacarannya jarak jauh dan butuh kesabaran ya. Ada juga ini yang udah pacaran lama. Ya, ini kadang yang membuat kamu dengan pasangan ini bakalan berakhir bahagia apa enggak, lanjut apa enggak ini gitu ya. Kamu jadi bertanya-tanya gitu ya kan. Jadi berpikir ini, kamu mikir-mikirin itu. Ya. Ini yang menjadikan konflik batin di dalam diri kamu ya, beberapa di antara kamu. Kamu jadi konflik batin di dalam hubungan ini. Sampai kapan aku terus menunggu gitu ya kan. Tapi saya ngelihat di sini kamu tetap bersabar gitu ya. Kamu memiliki komitmen, prinsip. Ya. Kamu sepertinya percaya bahwa bakalan ada di sini kebahagiaan bersama dia gitu ya. Bakalan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Tapi ini hubungan kamu dengan pasangan di sini saya ngelihat ya rentan dengan masalah, rentan dengan cobaan. Ada the tower, juga Seven of Swords. Kamu berusaha nih ngejaga hubungan ini dengan bersabar ya. Kamu belajar untuk memahami pasangan, juga kamu mengkontrol diri kamu
kamu belajar juga di sini sepertinya memperhatikan sikap kamu, cara kamu di dalam merespon pasangan gitu ya. Tapi sewaktu-waktu nih rentan dengan adanya masalah. Ya. Bisa jadi masalah di sini muncul dari kamunya. Ada tindakan atau perkataan kamu yang ceroboh atau di luar dari kesadaran kamu ya, yang bisa menimbulkan masalah di sini. Ya, ini harus hati-hati ya. Harus benar-benar dipikirkan dulu sebelum bertindak atau dipikirkan dulu sebelum berbicara dengan pasangan gitu ya, supaya tidak terjadi konflik dengan pasangan. Ya. Beberapa di antara pasangan kamu juga ada di sini nih yang pada akhirnya dia seperti ini ya, ngerasa bertentangan dengan hati nuraninya jalan sama kamu gitu. Ya. Dia belum yakin sepenuhnya. Tapi ketidakyakinannya ini saya nggak bisa jamin karena dia nggak suka sama kamu, enggak ya. Karena saya ngelihat di sini dia juga ngerasa bahwa kamu adalah soulmate-nya gitu. Dia juga pengen hubungan yang serius gitu. Cuman kadang kan ada orang gitu ya kan, dia pengen memastikan bahwa kamu itu benar-benar sama setianya dengan dia gitu. Ada rasa penasaran dari dalam diri dia mengenai kamu. Ya, dia banyak observasi nih, lihat-lihat situasi kondisi. Kadang dia juga berpikir begini, kok kita mau ketemu ada aja halangan gitu ya, ada apa ya gitu. Jadi dia mikirnya konservatif, mau dia berpikir semacam ini, apakah ini pertanda yang tidak baik? Kenapa ada rencana seperti ini malah tantangannya selalu ada gitu ya kan. Ya, biasanya kalau hubungan itu tantangannya ini ya ada, selalu ada gitu ya kan. Mungkin memang harus ada juga di sana evaluasi ya. Juga kamu harus senantiasa terkoneksi dengan spiritual guidance kamu supaya kamu yakin atau kamu mendapatkan pesan yang berasal dari jiwa kamu bahwasanya langkah kamu ini udah benar apa enggak. Ya, si dia di sini udah memang benar-benar jodoh yang baik sama kamu apa enggak gitu, supaya tidak ada penyesalan ke depannya kan gitu ya. Ya. Tapi overall saya ngelihat di sini ya, pasangan kamu di sini bersabar nih menunggu kedatangan kamu. Ya. Ada the wheel ya. Ini kalau the wheel ini saya lihat ini seperti jarak yang memisahkan kalian atau kondisi yang memisahkan kalian ya. Tapi ada seven of wands ya, ada komitmen, ada semangat, ada keyakinan, kepercayaan terhadap semesta, terhadap diri sendiri. Selama ada ketekunan, kesabaran, ya, ada kemauan, maka apa yang merupakan harapan-harapan kamu, yaitu ketemu dengan pasangan atau ketemu dengan jodoh, itu akan terwujud gitu ya. Cuman untuk kamu yang baru kenalan dengan seseorang atau kamu yang mencari jodoh di sini perlu berhati-hati gitu ya kan. Jangan semacam one night stand atau cinta yang instan gitu ya, langsung mudah menerima cinta, enggak, harus ditelusuri dulu gitu ya. Kadang-kadang kita jual-jual mahal juga penting gitu ya kan, supaya ini orang enggak menganggap kita murahan gitu. Ya, kadang kita juga harus bersikap semacam itu supaya si dia ini penasaran sama kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu adalah perempuan, dia itu laki-laki gitu ya. Laki-laki biasanya seneng nih dengan sesuatu yang membuat dia tertantang atau penasaran gitu ya kan. Saya ngelihat di sini sosok si dia di sini penasaran banget sama kamu. Ya, dia ngerasa tertantang gitu. Tapi kadang ya
Rasa penasaran yang berlebihan yang kamu berikan juga bisa membuat dia jadi berubah pikiran gitu. Jadi konflik batin. Karena di sini saya ngelihat ada konflik batin. Ya, bisa jadi ini membuat dia berubah pikiran untuk enggak berlanjut gitu. Jadi dipertimbangkan lagi gitu ya. Ya. Ya, overall ya di minggu ini saya ngelihat Kepi, pasangan kamu lagi mencari pencerahan nih. Sepertinya dia mencari jalan keluar. Ya. Bagaimana caranya dia membawa cinta ini atau menghadirkan cinta di kehidupan kamu. Bagaimana dia bisa ketemu sama kamu gitu ya. Ya. Kamu adalah sosok yang sangat atraktif, menarik bagi dia di sini ya. Dia melihat kamu adalah sosok yang sangat percaya diri, memiliki prinsip hidup. Ya. Dia juga melihat kamu sebagai sosok yang independen. Ya, biasanya orang akan semakin tertarik nih sama seseorang yang independen ya. Ya. Atau percaya diri. Seseorang yang percaya diri artinya dia memiliki kemampuan ya untuk hidup mandiri tanpa pasangan juga dia bisa mandiri kan gitu ya. Tetapi walaupun kamu mandiri, justru itu yang membuat dia tertarik sama kamu. Oke. Saya akan buka di sini spiritual guidance-nya Kepi ya. Spiritual guidance Kepi. Bisa jadi The Hermit di sini adalah kamunya ya. Kamu yang mikir-mikir gitu. Si dia di sini membawa cinta, tapi kamu jadinya mikir-mikir. Ada konflik batin. Okay, transformation. Your relationship with one another is about to deepen, love, conquer, and transform all things. Ya, ada transformasi ini, perkembangan di dalam hubungan ini antara kamu dengan pasangan ya. Ya, bisa ini transformasinya ini menjadi lebih kuat, tetapi ini bisa juga rentan dengan melemah dia gitu ya. Tergantung bagaimana kamu dan pasangan kamu menyikapi hubungan ini. Ya. Kalau kamu bisa mengatasi emosi, bisa mengkontrol emosi, ya. Bisa mengambil sisi positif ya, benefit dari hubungan ini, ya. Pikiran-pikiran negatif atau konflik batin tadi bisa dikalahkan gitu ya. Ya, ada ego di sini. Kadang ego bisa membuat kamu bertahan, ya, bertahan untuk nggak mau gitu ya, nggak mau balikan sama orang lama misalnya. Tapi cinta bisa mengalahkan itu, ya. Atau ada masalah dengan pasangan nih gitu ya. Ya. Cinta bisa mengalahkan itu, kamu jadi mau memaafkan kan gitu ya. Atau situasi atau kondisi ya yang membuat rencana kamu dengan pasangan selalu tertunda gitu ya kan. Atau ada tantangan. Tapi kalau ada cinta di sana, ya apapun tantangannya semua bisa diatasi kan gitu ya. Ya, ketika kamu dengan pasangan bisa melewati tantangan itu, ya, ini adalah cinta yang sejati menurut saya. Ini adalah cinta yang pantas untuk dipertahankan ini sampai maut memisahkan. Okay, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Iya. Ingatlah bahwa kamu dengan pasangan, kita semua di bumi ini hanya sementara kan gitu ya. Tapi kita memiliki kesempatan untuk menanamkan hal-hal yang baik di pikiran orang mengenai kita,
Ya, kalau kita memberikan hal-hal yang baik atau berbagi cinta dengan orang-orang yang bahkan udah menyakiti kita pun, kita akan diingat sebagai seseorang yang pemaaf atau memiliki jiwa yang besar. Ya kan? Kamu memilih diingat sebagai seseorang yang meninggalkan jejak yang baik, atau apakah sebaliknya? Nah, itu tergantung dari kamu. Oke, yang ketiga, don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Ya, di sini juga spiritual guidance kamu berkata bahwa kalau misalnya ada konflik batin nih bagi kamu, ya misalnya untuk ngejalin hubungan dengan seseorang, di sini kamu ngerasa terpaksa hanya karena status atau hanya karena pandangan orang atau karena anak gitu ya. Ya, jangan buat keputusan kamu ngejalani suatu hubungan karena kamu merasa bersalah atau ngerasa terpaksa. Bisa jadi ada kesalahan yang kamu lakukan sebelumnya, jadi kamu ngerasa bersalah terus gitu ya kan. Ya, tetapi jujurlah terhadap diri sendiri ya. Di sini perlu kamu jujur dengan diri kamu sendiri. Ya, apakah kamu ngejalani hubungan kamu dengan pasangan kamu ini dari hati kamu seutuhnya atau enggak gitu. Nah, kalau enggak seutuhnya, mungkin kamu harus menggali lebih jauh lagi gitu ya diri kamu, atau bagaimana supaya kamu bisa memahami bahwa cinta tidak harus sempurna. Cinta justru saling melengkapi. Ya, intinya adalah di dalam suatu hubungan ada keterbukaan. Kalaupun misalnya ada konflik di sini nih antara kamu dengan pasangan, kamu ngerasa pasangan kamu terlalu banyak dramanya, ada hal-hal yang dia sikap dari tindakan dia yang gak kamu suka, kamu jujur terbuka gitu. Ya, dengan begitu ya dia akan belajar untuk memperbaiki sikapnya gitu ya. Karena di sini ada judgment di sini nih. Ya, ada semacam penebusan, perbaikan. Kalau kamu jujur gitu, kamu jangan diamin aja gitu ya. Intinya ini adalah energi yang bagus ya. Hanya saja tantangan-tantangan aja yang saya lihat di sini. Untuk Five of Wands-nya konflik batin, ada situasi kondisi yang perlu kamu hadapi bersama dengan pasangan. Ya, kamu nggak boleh sendiri, nggak bisa sendiri di sini ngadapinya gitu. Ya, justru kalau kamu menghadapinya sendiri, kamu nanti terlihat egois gitu ya kan. Ya, harus melibatkan dia supaya dia ngerasa bahwa dia dibutuhkan. Ya. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.